Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Safira dengan NIM 22022116. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu bagian A, definisi etnografi. Nah, etnografi ini adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis pola budaya suatu kelompok yang mencakup perilaku, keyakinan, dan bahasa yang berkembang. Dari yang sudah saya baca, menurut Creswell 2012, etnografi ini bertujuan untuk memahami budaya dari suatu kelompok dari perspektif asli mereka. Pendekatan ini sering digunakan dalam antropologi sebagai langkah awal untuk mengamati perubahan budaya sesuai ruang dan waktu. Dalam etnografi ini, peneliti terlibat langsung dalam kehidupan kelompok, melakukan observasi mendalam dan wawancara untuk menggambarkan budaya secara deskriptif atau naratif, yang memungkinkan suatu studi komparatif dengan penelitian lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu tujuan dari etnografi ini. Nah, tujuan utama dari etnografi ini adalah memahami perspektif individu atau kelompok dalam konteks budaya mereka, serta menggali cara pandang dan makna yang mereka berikan kepada dunia sekitar. Nah, penelitian ini berfokus pada yang pertama, mengidentifikasi nilai budaya dan kearifan lokal serta pewarisannya. Yang kedua, menganalisis pola interaksi sosial dan komunikasi antar anggota masyarakat. Yang ketiga, memahami kebutuhan dan preferensi masyarakat dalam berbagai aspek, bermanfaat untuk desain atau kebijakan. Yang keempat, mendokumentasikan praktek budaya dan sosial melalui observasi dan wawancara untuk pandangan yang lebih autentik. Jadi, secara keseluruhan, etnografi ini pada penelitian kualitatif ini itu tuh dapat membantu memahami cara hidup dan dinamika sosial budaya suatu kelompok dari sudut pandang mereka sendiri. Mungkin itu saja penyampaian materi bagian poin A dan poin B dari definisi dan tujuan etnografi ini. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Novianti Ramadhani dengan NIM 22022171. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi pertama yaitu jenis-jenis etnografi, yang kedua adalah langkah-langkah dalam pelaksanakan etnografi dalam penelitian. Nah, yang pertama yaitu adalah jenis etnografi. Yang kita ketahui, jenis-jenis pada etnografi ada beberapa hal atau ada beberapa jenis yang dibedakan. Yang pertama adalah etnografi realis, di mana metode etnografi yang berjarak. Yang kita ketahui juga, bahasanya peneliti memiliki kemampuan untuk merinci hal-hal yang lebih rinci sambil menggunakan standar pengelompokan budaya. Contohnya, termasuk dalam jaringan komunikasi, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, jaringan sosial, serta sistem dalam status. Yang kedua adalah jenis etnografi kritis, di mana peneliti mendorong emansipasi kelompok marginal, di mana para peneliti biasanya melakukan atau memiliki individual yang apresiasi politik yang berusaha menentang dalam kekuasaan dan kekuasaan yang lain. Yang ketiga adalah etnografi virtual, di mana metode penelitian yang relatif baru, seperti dengan munculnya teknologi internet yang memungkinkan orang berinteraksi serta mempunyai interaksi satu sama lain yang terbentuk dalam masyarakat virtual atau netizen. Nah, untuk materi kedua yaitu langkah-langkah dalam etnografi. Menurut Spradley 1997, dia mengungkapkan 12 langkah dalam pelaksanaan etnografi. Yang pertama yaitu penetapan informan. Yang kedua adalah melakukan wawancara dan informan.
Yang ketiga adalah membuat catatan etnografi. Yang keempat adalah pengajuan pernyataan deskriptif. Yang kelima, menganalisis hasil dari wawancara. Yang keenam, melakukan analisis domain. Yang ketujuh, mengajukan pertanyaan struktural. Yang kedelapan, membuat analisis taksonomi. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan tentang kontras. Kesepuluh, melakukan analisis dari komponen. 11. Mengidentifikasi tema-tema dalam budaya. Yang ke-12, melakukan penyusunan laporan dalam etnografi. Beberapa catatan kritis yang terdapat pada langkah-langkah dalam etnografi ini juga bisa kita ketahui. Yang pertama yaitu, jika dalam peneliti memulai dengan perumusan masalah, maka ia mungkin saja mengalami kesulitan karena tanpa menentukan lokasi dalam penelitian dan melakukan observasi terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah dalam pendekatan Spratly ini, masalah yang baru dibangun itu pada tahap akhir penelitian sehingga dalam analisis kritis dapat menjadi kurang tajam. Hal ini juga sering dikritik oleh etnografer pada masa sekarang. Yang ketiga adalah langkah-langkah dalam Marvasti. Ini sendiri belum dapat dianggap sebagai proses etnografi, tetapi penuh karena tidak mencangkup tahap akhir yang sangat penting, yaitu penulisan dalam laporan etnografi. Nah, menurut Paul Benson 1993, etnografi sebenarnya dimulai saat penelitian menulis hasil penelitiannya, baik dalam bentuk laporan, buku, maupun dalam artikel. Karena dalam penulisan inilah data yang diperoleh dari lapangan, karena menjadi makna serta melalui proses etnografi menjadi berbunyi atau make sense. Mungkin itu saja materi yang saya jabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadini Safitri dengan NIM 22022038. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang kekurangan dan kelebihan dalam penelitian etnografi. Nah, etnografi ini merupakan penelitian kualitatif yang memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Metode ini menggambarkan komplikasi atau perilaku kelompok yang mengungkap keterkaitan antara beberapa aspek interaksi kelompok dan memberikan konteks yang lebih mendalam untuk memahami perilaku. Nah, selain itu, etnografi mungkin penelitian yang memahami beberapa kelompok secara menyeluruh atau suatu hal yang sulit dicapai. Nah, pada penelitian etnografi ini memerlukan jenis penelitian lanjutan yang lebih relevan. Nah, dalam pendekatan yang memperluas wawasan, jenis penelitian etnografi ini menggali alasan dibalik suatu perilaku, bukan hanya untuk sekadar mencatat atau menghitung secara sistematik. Nah, kekurangan dalam penelitian etnografi ini yang pertama yaitu penelitian etnografi ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan penelitian. Jadi, jika ingin membuat skripsi atau tesis, tidak disarankan untuk menggunakan penelitian etnografi ini karena memerlukan waktu yang lama dan batas waktu yang cukup maksimal. Yang kedua yaitu etnografi rentan untuk penelitian karena yang membuatnya kurang diminati oleh sebagai peneliti yaitu bias peneliti dibanding dengan metode statistik atau survei. Yang ketiga yaitu etnografi sering dianggap terlalu spesifik atau sulit direplikasi secara umum sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian ilmiah kuantitatif. Sekian materi yang dapat saya presentasikan. Saya kembali. Baiklah, saya Dinda Safiraya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang contoh etnografi. Seperti yang teman-teman lihat, di samping saya sudah ada salah satu contoh etnografi. Di sini kami kelompok 3 mengambil contoh etnografi ini dari skripsi, ya di mana judul skripsinya yaitu dinamika interaksi sosial pada komunitas marginal di pedesaan. Studi etnografi komunikasi masyarakat Talas di Desa Sumanando,
Sulawesi Barat, yang ditulis oleh Kak Suherli. Pendekatan skripsi ini atau contoh etnografi ini ialah kualitatif dengan metode etnografi komunikasi, yang dimana data ini dikumpulkan dari masyarakat Talas atau dari beberapa narasumber yang ada di desa Sumasundu. Analisis skripsi ini yaitu data analisis melalui deskripsi, analisis, dan interpretasi. Metode pengumpulan data ini melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Baik, sekian penjelasan materi dari saya tentang contoh etnografi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video